Kalau di La Roma sendiri konsep pertuhannya seperti apa, Alo Iswan? Jadi kalau di La Roma atau sebenarnya di penghayat tradisi Minahasa atau Malesung, ada beberapa nama yang diberikan sebagai sapaan kepada pencipta atau yang berkuasa atau yang maha kuasa. Kalau di La Roma karena ada di wilayah Tontembuan, kami menyebut Tuhan yang Maha Esa itu dengan istilah teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Guys, Indonesia merupakan negara dengan keberagaman dan juga termasuk soal kepercayaan nih. Tapi kira-kira kalian tahu nggak? Di Indonesia kan ada 6 agama nih, ada 6 agama besar. Tapi kira-kira kalian tahu nggak nih, sebelum adanya 6 agama besar ini, Indonesia ternyata udah ada agama-agama lain nih. Pasti kalian penasaran kan? Dan teman-teman, di Torang Pecerita kali ini, Rachel bakalan bahas soal ini bersama dengan Bapak Iswan Sual sebagai Ketua Umum Lalang Rondor Malesung atau La Roma yang lebih senang disapa dengan Alo Iswan. Ya. Halo. Tabiasi Giwangko Rahayu, Alo. Tabiasi Giwangko Rahayu. Apa kabar, Alo? Baik. Mantap sekali. Oke, Alo. Sekarang Torang mau ngebahas soal yang Rachel bilang tadi nih. Agama sebelum adanya 6 agama besar ini. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu nih soal keberadaan agama-agama ini. Oke, dan kalau boleh tahu berbicara soal kepercayaan, pandangan dari Alo Iswan sendiri soal kepercayaan itu apa kira-kira? Iya, jadi definisi kepercayaan kalau dikaitkan dengan agama leluhur berarti kita harus menyebutnya panjang. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ini sebetulnya adalah istilah, nama atau label yang diberikan oleh negara kepada semua agama-agama lokal, agama-agama leluhur, atau agama-agama yang ada di Nusantara, atau sebutan-sebutan lain misalnya agama leluhur ya, agama leluhur. Nah, itu sebutan yang diberikan oleh negara, tapi juga memang kesepakatan dari para penganut atau penghayat agama-agama lokal itu sendiri. Karena kan untuk memilih satu nama itu agak sulit. Jadi mereka menerima kita pakai satu nama saja. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke. Kalau untuk ke sejumlah kepercayaan ini dinaungi oleh organisasi atau gimana? Iya, jadi di Indonesia ada wadah nasional, namanya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia. Atau disingkat MLKI. Nah, wadah ini tempat di mana bergabung semua agama-agama lokal, baik berbentuk organisasi maupun perorangan. Jadi sebetulnya MLKI ini juga terdiri dari organisasi-organisasi agama atau kepercayaan lokal. Kalau boleh tahu ini La Roma itu artinya apa sebenarnya, Alo? Ya, La Roma itu kan singkatan, itu kan akronim dari Lalang Rondor Malesung. Nah, ini sebetulnya nama dari organisasi atau komunitas kami, tapi memang dalam bahasa Tontembuan. Jadi Lalang Rondor Malesung artinya jalan lurus atau jalan yang benar. Malesung itu nama lama dari Minahasa. Dan dengar-dengar ternyata La Roma ini diatur dalam Kementerian Budaya ya? Iya. Kenapa tuh kira-kira begitu? Kenapa bukan diatur dalam Kementerian Agama? Iya, memang putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 97 itu tahun 2016 sebetulnya karena digugat oleh para penghayat karena ada ketidakadilan yang berlaku di Indonesia. Dahulunya kan penghayat kepercayaan KTP-nya strip, artinya kayak agama titik dua ada garis begitu. Kosong ya begitu. Dianggap tidak beragama oleh kebanyakan orang, tetapi sebenarnya definisi strip itu adalah tidak memilih dari 6 agama yang dari luar itu. Nah, tapi gara-gara ini banyak penganut agama lokal mengalami diskriminasi ketika mereka misalnya mau menjadi ASN atau mau menjadi TNI, Polri dan lain sebagainya. Bahkan untuk membuka rekening di bank saja sulit karena dianggap tidak beragama. Maka setelah digugat oleh kalau saya tidak salah ada 3 orang penghayat, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mengiyahkan agar di KTP itu tertera agama titik 2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cuman sayangnya karena rupanya MUI ini tidak senang karena mereka tidak mau kepercayaan lokal disamakan dengan agama mereka. Jadi mereka tidak mau ditulis agama titik 2, mereka mau ditulis kepercayaan titik 2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memang kedengarannya ganjil dan aneh, tapi memang mungkin desakan MUI itu lumayan keras ya, sehingga negara mengikuti kemauan mereka. Sehingga di KTP kami itu tertulis kepercayaan titik 2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi agamanya diganti kepercayaan. Iya, harusnya agama titik 2. Iya. Halo, saya penasaran juga nih. Pasti kan sebagai seseorang yang menganut agama kepercayaan kepada leluhur itu banyak pro kontra kan pastinya. Dan saya penasaran, gimana pandangan orang-orang luar atau pandangan publik terhadap Alo sendiri yang menganut agama kepercayaan, dan mungkin teman-teman lain nih, gimana nih kira-kira pernah nggak ngalamin kayak diskriminasi atau mungkin ada bahkan parahnya, mungkin pernahkah mengalami sampai ada hinaan-hinaan atau semacamnya, pernah nggak kira-kira? Ya, kalau saya pribadi tidak mengalami diskriminasi secara langsung. Jadi tidak pernah ada orang datang kemudian menuding-nuding atau ketika kami melaksanakan upacara atau ritus tidak pernah ada orang mengganggu. Tetapi ada satu saat ketika kami mau mengurus sekretariat organisasi kami, itu seperti dibuat pingpong begitu. Jadi pertama dibilang akan diberikan dengan catatan harus melengkapi syarat-syarat. Tetapi setelah syarat-syarat dilengkapi, dibuat lagi syarat baru, misalnya harus disetujui oleh masyarakat. Jadi kami merasa itu dipersulit, dan kami tentu mencari cara yang lain supaya kami bebas melaksanakan kegiatan kami. Kalau mengalami penolakan? Kalau penolakan, ya biasanya saya perhatikan itu sebenarnya di media sosial. Jadi misalnya kami memposting kegiatan kami, biasa media sosial itu kejam kan, banyak orang yang langsung ada yang menjudge dengan hate speech ya. Iya, dengan kata musyrik, dengan kafir, berhala. Ada yang bilang tidak ada tempat nanti ketika meninggal. Jadi banyak sekali tudingan-tudingan yang muncul. Ada juga yang tidak langsung ke saya pribadi, tapi lewat orang-orang terdekat saya. Jadi mereka mencari rupanya titik-titik lemah menyerang kami. Jadi sampai orang-orang terdekat pun kena nih? Iya, orang-orang terdekat itu dijadikan sasaran bulian, tekanan gitu. Nah, kira-kira gimana nih kalau dari Alo Iswan sendiri dengan teman-teman menghadapi tudingan-tudingan seperti ini, disikapi dengan cara apa nih? Ya, kami kan organisasi kepercayaan ini yang melaksanakan ajaran leluhur tentu tidak akan merespons itu dengan negatif. Harus sesuai dengan ajaran para leluhur. Jadi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terhasut oleh aksi-aksi dari orang sekitar. Kami berusaha untuk
membangun hubungan dengan orang-orang sekitar. Misalnya kami berkomunikasi dengan tetangga-tetangga di mana sekretariat atau wale paumungan kami berada. Kami bagus hubungannya. Para tetangga ada juga yang mungkin suka dengan penghayatan agama leluhur, itu hadir. Kemudian kami juga berusaha membangun komunikasi dengan komunitas, baik komunitas berbasis agama atau kepercayaan, atau komunitas yang misalnya lingkungan sosial. Itu kami bangun dan melakukan kegiatan-kegiatan positif bersama. Ada juga yang misalnya saya kebetulan terlibat di forum lintas iman Sulawesi Utara, dan oleh teman-teman dari agama lain ditunjuk sebagai koordinator justru. Jadi di situ di forum lintas iman Sulawesi Utara ada dari Bahai, agama Bahai, ada juga dari Yahudi, karena di Sulawesi Utara ada Yahudi. Kemudian ada Ahmadiyah, ada Syiah, kemudian ada agama Kristen yang kurang dikenal, misalnya Kristen Ortodoks dan Kristen Anglikan. Jadi sebetulnya kami juga berusaha untuk membangun dengan yang lain-lainnya yang sudah tergabung di FKUB, Forum Kerjasama Umat Beragama itu. Tapi ya masih perlu proses mungkin. Sehingga kami membentuk satu forum yang khusus kami yang mikro minoritas yang masih kurang mendapatkan tempat. Tapi suatu saat kami bercita-cita ketika kami diakomodasi dalam FKUB, seperti di daerah-daerah lain kan sudah diakomodasi sebenarnya. Kepercayaan misalnya di Jawa itu sudah masuk dalam FKUB, tapi di Sulut belum. Tapi suatu saat kalau diakomodasi, itu kami akan otomatis membubarkan yang FLI ini. Karena sama kan fungsinya. Iya. Terus saya penasaran satu lagi nih, Alo Iswan. Kira-kira untuk sekarang masih mengalami diskriminasi itu enggak? Misalnya tadi kan saya dengar bahkan sampai orang-orang terdekat pun dicoel-coel nih. Masih ngalamin sampai sekarang atau pas awal-awal nih Alo Iswan mungkin nunjukin eksistensi Alo sebagai penganut agama leluhur, atau sampai sekarang masih merasakan hal tersebut? Sebetulnya respons dari masyarakat itu belum ada perubahan, tapi tidak terjadi hari-hari. Ini sebenarnya akibat dari pemerintah kita kan masih gamang, masih ragu dengan identitas mereka sendiri kan, yang agama dari dalam. Kenapa saya sebut gamang? Karena pengaturan saja, jadi agama lokal ini saja diatur dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Itu kan aneh, sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di sila pertama Pancasila, aturan diatur di kementerian yang bukan Kementerian Agama. Itu selama pemerintah masih gamang dengan kami sebagai penganut agama-agama asli, masyarakat juga akan agak pandang enteng deh istilah sekarang, agak memandang sebelah mata, karena mereka berpikir budaya kan itu lebih rendah dari agama. Ada orang berpikir begitu, sehingga ketika dimasukkan dalam Kementerian Agama akan dianggap kurang kudus lah, atau kurang suci lah, atau kurang sakral gitu. Budaya kan diidentikan sebagai seni saja, untuk pementasan, untuk pertunjukan. Pikirannya masih begitu, akan ada masyarakat yang tetap akan berlaku seperti itu kepada kami. Sedangkan yang sudah saja masuk dalam Kementerian Agama, yang minoritas tetap saja mengalami diskriminasi, apalagi kami, begitu. Saya pikir seperti itu. Terus satu lagi yang saya penasaran, kira-kira saat mengalami diskriminasi itu orang-orang terdekat Alo Iswan gimana nih? Apakah pernah mungkin mungkin ada sempat omongan-omongan keluar kayak coba kok ngana beginilah begitulah, pernah nggak kira-kira begitu? Atau gimana? Atau keluarga support nih? Oh, kalau saya pribadi, maksudnya keluarga saya mendukung. Maksudnya terus terang saya itu penghayat kepercayaan, tapi orang tua saya masih dengan agama dari luar. Saya tidak mau menyebutkan agamanya apa, tapi saya berbeda, agama saya berbeda dengan orang tua saya. Tetapi saya beruntung karena orang tua saya itu toleransinya tinggi sekali. Mereka membantu dalam proses ritual, bahkan menyediakan tempat untuk
pelaksanaan ritual bulanan kami. Mendukung 100%. Kalau ada tudingan-tudingan kepada orang terdekat, biasanya mereka lebih diam. Tidak mau berdebat, kecuali mungkin kalau sudah tidak tahan, mereka akan mengeluarkan kata-kata yang agak menantang. Tapi kami karena sudah terhimpun dalam satu organisasi yang modern ya, walaupun kami menganut kepercayaan leluhur yang dari lampau diwariskan, tapi kami mengorganisir diri dalam organisasi modern, sehingga kami membekali anggota-anggota dengan pengetahuan tentang misalnya aturan hukum yang menjamin hak-hak sipil, hak-haknya sebagai penghayat kepercayaan. Kemudian dibekali juga dengan kemampuan manajemen organisasi, sehingga mereka juga bisa melawan dalam tanda kutip serangan-serangan yang membabi buta, atau mereka bisa mengadvokasi diri lah untuk mengamankan hak-haknya sebagai penghayat kepercayaan. Jadi seperti sudah saya sebutkan tadi, semua agama-agama lokal atau agama-agama leluhur asli Nusantara itu tergabung dalam wadah nasional namanya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, atau biasa disingkat MLKI. Dia dari jenjang pusat sampai dengan kabupaten sebenarnya. Jadi nasional, provinsi, kemudian kabupaten. Ada pengurus-pengurusnya. Organisasi ini dipimpin dipimpin secara kolektif kolegial. Jadi ada banyak pemimpin. Jadi kalau di tingkat pusat itu 7 orang pemimpin, mereka bergantian setiap tahun. Kemudian kalau di daerah itu ada 5. Di provinsi dan kabupaten itu 5. Bergantian. Karena yang menjadi anggota dalam MLK itu kan organisasi. Jadi pimpinan-pimpinan di organisasi itu mengutus orang juga untuk menjadi pimpinan di MLKI. Itu untuk menghindari supaya tidak ada satu yang muncul sebagai pemimpin tunggal. Sebenarnya kehadiran MLKI ini adalah untuk pertama dia menjaga kemurnian ajaran, supaya dia betul-betul ajaran tentang ketuhanan yang Maha Esa, untuk menghindari komunitas-komunitas yang mengklaim diri sebagai penghayat tapi sebenarnya tidak mengajarkan tentang ketuhanan. Kemudian kebetulan saya juga di Provinsi Sulawesi Utara sebagai sekretaris MLKI, DMW, Dewan Musyawarah Wilayah. Kami juga sudah membangun hubungan sebenarnya dengan Dinas Kebudayaan Sulut, kemudian dengan Kesbang Polda Sulut. Jadi sebenarnya sudah diketahui oleh pemerintah daerah lewat 2 badan itu, 2 dinas itu. Khusus di Sulut ada 5 organisasi yang bergabung dengan MLKI. Jadi ada yang dari adat Musi dari Talaut, kemudian ada Masade dari Sangihe, dan di Tanah Minahasa sendiri ada Lalang Rondor Malesung atau Laroma, kemudian ada Mek, ada Warani Waha, dan organisasi-organisasi lain yang sudah bersama-sama berkegiatan tapi belum memasukkan berkas-berkas. MLKI sebenarnya lebih pada mengadvokasi, tapi tidak mencampuri urusan organisasi-organisasi tadi yang bergabung. Jadi dia tidak mencampuri ajarannya, tidak mencampuri struktur dan hal-hal yang sudah diatur oleh organisasi masing-masing. Yang dikerjakan oleh MLKI lebih pada itu. Jadi memurnikan ajaran, kemudian mengadvokasi ketika terjadi persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh organisasi masing-masing. Misalnya ketika mengurus KTP atau kartu keluarga di Dukcapil, mengalami hambatan karena misalnya Dukcapil tidak paham tentang ini, MLKI akan memfasilitasi dengan memberikan pemahaman. Atau misalnya terjadi kasus kayak waktu lalu, sempat kami mau advokasi tapi tidak jadi, perusakan
tempat atau situs yang sebenarnya situs-situs tertentu dijadikan sebagai tempat ritus, tempat praktik agama-agama leluhur. Itu dirusak oleh kelompok-kelompok dan mengeluarkan kata-kata yang menghina dan melecehkan. Hal-hal seperti itu kami bisa advokasi, kemudian kami bisa laporkan sebenarnya ke MLKI Pusat untuk ya pertama mungkin mediasi. Kalau tidak bisa diselesaikan, kami bisa membawa itu di ranah hukum. Yang lain-lain saya pikir lebih pada menghubungkan ya penghayat dengan pihak-pihak tertentu yang bersinggungan dengan kepercayaan. Barangkali itu. Oke, kalau di La Roma sendiri konsep pertuhannya seperti apa, Alois Wan? Jadi kalau di La Roma atau sebenarnya di penghayat tradisi Minahasa atau Malesung, ada beberapa nama yang diberikan sebagai sapaan kepada pencipta atau yang berkuasa atau yang maha kuasa. Kalau di La Roma karena ada di wilayah Tontembuan, kami menyebut Tuhan yang Maha Esa itu dengan istilah Apo Sinimema Intana Wolawa. Atau kadang-kadang juga disebut Apo Kasuruang Wangko. Jadi tergantung situasi kami menyebutnya seperti apa. Kalau kami fokus ke dia sebagai pencipta, ada istilah ini. Kalau dia sebagai pemberi berkat, kami berikan ini. Oh, beda-beda ya? Iya, karena itu okay. sapaan. Dan memang harus dibedakan antara, karena istilah apo juga kan bisa berarti leluhur. Nah, ada yang di negatif-negatifkan, apo-apo, opo-opo. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi dalam konsep berpikir orang Tontembuan atau orang Minahasa secara umum, kata apo atau opo itu sapaan untuk pertama dia sebetulnya sapaan untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian leluhur itu sebetulnya disebut Paapoan, tapi lama-lama disingkat Opo, sama saja dengan Tuhan. Nah, sebenarnya juga orang yang masih hidup bisa disebut Apo atau Opo. Misalnya saya memelihara anjing, orang bilang oh dia Apo Pak, saya misalnya. Tuan ya? Sebagai mungkin tuan atau istilah seperti itu. Nah, tapi kalau orang memahami konteks, orang bisa tahu sebenarnya kapan dia bermaksud menyebut Tuhan, leluhur atau sebagai tuan begitu. Makanya perlu dilekatkan kata-kata seperti Sinimema Intana Wolawa. Artinya itu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tapi kalau kita menyebut misalnya apo-apo, nah itu dalam makna sebagai leluhur. Nah, kalau yang lainnya seperti itu. Kenapa kata ini muncul? Karena kami memahami bahwa Tuhan itu bagaikan orang tua yang mengasihi, menjaga, memelihara, dan dia sangat dekat dengan kami sebagai penganut, tidak dalam konsep sebagai misalnya hamba dan raja begitu. Jadi kami tidak menyebut Tuhan kami dengan sebutan-sebutan yang tidak ada dalam konsep berpikir kami. Nah, itulah sebabnya kami lebih menganggap Tuhan itu sebagai orang tua daripada sebagai Tuhan ya atau Tuan ya. Sehingga banyak orang salah memahami, oh mereka ternyata menyembah leluhur, bukan menyembah Tuhan. Nah, yang lebih parah, mereka memberikan konotasi apo-apo itu sebagai setan begitu. Ya, opo-opo. Oke. Kalau untuk ritus di La Roma ini seperti apa ritusnya? Kalau mungkin kan di Kristen orang ada mungkin doa puasa seperti itu ya. Kalau di La Roma sendiri gimana nih? Ya, kalau di agama Malesung atau kepercayaan agama tua, ritual itu sebenarnya didasarkan pada siklus hidup. Jadi mulai dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian dia menikah, kemudian dia meninggal atau mati. Atau ada hubungan dengan membuka kebun, membangun rumah, atau bahkan membangun jalan baru. Semua itu selalu diawali dengan ritus. Ritus yang dalam bahasa
kami itu meminta izin. Jadi kami menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ada pemiliknya. Sehingga perlu meminta izin, bukan meminta izin kepada setan atau roh-roh tertentu, tapi kami menganggap Tuhan menugaskan kepada makhluk-makhluk tertentu, dia mempunyai wilayah-wilayah kekuasaan dan dia yang bertanggung jawab dan perlu melakukan ritus meminta izin. Tapi sebenarnya itu ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Apok Kasuruang Wangko. Kalau boleh tahu itu cara meminta izinnya dengan cara apa? Mungkin memanjatkan doa atau seperti apa? Ya, biasanya cara kita menyembah Tuhan sebenarnya sama dengan kita cara memperlakukan manusia. Jadi kayak kita ada tamu, kita berikan makanan, minuman, kopi, teh dan sebagainya. Kemudian kita lanjut dengan pembicaraan. Pembicaraan. Nah, kita juga memahami hubungan dengan Tuhan seperti itu. Kita memberikan sesuatu dulu sebagai, ya orang bilang itu sesajen, kalau kami menyebut itu sebagai umper atau welet. Nah, bukan untuk dalam pemahaman memberikan makan kepada Tuhan, karena Tuhan kan tidak butuh makan. Tetapi sebagai simbolisasi, kami memperlakukan Tuhan itu dengan hormat, dengan baik. Sedangkan manusia saja atau orang yang cuma datang bertamu tidak kami kenal, kami memperlakukan seperti itu, apalagi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kami berbicara tidak harus menutup mata, kami berbicara dengan seperti bicara kepada orang yang masih hidup, mengutarakan apa yang menjadi keinginan, cita-cita, harapan. Jadi dalam konsep kami tidak akan meminta sebelum kami memberi. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu lagi nih, itu prosesnya dilakukan di mana? Apakah bisa dilakukan di rumah atau mungkin ada tempat-tempat khusus? Ya tergantung ya. Kalau misalnya saya sebut tadi untuk upacara naik rumah baru ya, di mana rumah akan di itu. Tapi biasanya diawali dengan pergi ke lesak atau lesar, di mana batu, ya boleh dibilang batu penjuru atau batu pertama yang ditanam di kampung itu. Bisa disebut batu Tumani, batu Tumotoa. Karena di situ awal perkampungan, ya kita datang ke situ dulu supaya tradisi untuk mengingat leluhur itu tidak putus. Karena itu kan bangunan baru, jadi kita jangan melupakan yang lama. Atau kalau kita misalnya melakukan ritus rumoyor Sitoyang, kalau di Tonanu disebut rumoyor si Oki, untuk pertama kali menurunkan bayi yang baru lahir dari rumah. Ya, itu dilakukan mulai dari rumah, kemudian ke pancuran, kemudian dilanjutkan ke batu Tumotoa atau batu di kampung. Ya tergantung di mana. Tergantung momennya ya. Mau di rumah juga bisa kalau misalnya kita masih melaksanakan tradisi umper, menghormati leluhur. Bisa dilakukan di rumah, baik pribadi atau berkelompok. Kalau kelompok kami biasanya melakukan ritus atau upacara kami sebut masuk Sicoo, itu setiap bulan purnama kami melaksanakan itu. Itu biasanya berkelompok dan cara meletakkan umper atau welet itu hanya boleh waliannya atau pendetanya, panditanya. Walian maksudnya yang mengantar kami sebagai umat Malsung. Beda dengan kami mengumper atau memberikan welet ketika secara pribadi. Itu agak beda. Tapi doa-doanya sebenarnya sama saja dengan doa-doa agama lain, hanya saja itu dilakukan dengan cara orang Minahasa dengan bahasa Tontemboan. I see. Kalau untuk kaidah-kaidahnya ini atau aturan-aturannya, kalau di Laroma sendiri apa nih kira-kira yang boleh dilakukan atau larangan-larangannya ada nggak begitu? Yang pasti kalau larangan umum ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh ya bermain serong, kalau sudah menikah tidak boleh mengambil istri orang lain atau mengambil suami orang lain, itu umum sebenarnya. Tapi ada hal-hal khusus, misalnya hari-hari tertentu tidak boleh kerja, karena harus seperti ini. Atau misalnya hari-hari begini harus melaksanakan misalnya umper, hari-hari ini jangan. Itu atau ada jam-jam tertentu
ketika melakukan pekerjaan dan ada jam-jam tertentu jangan gitu. Itu pembahasannya akan panjang, tidak hanya 1-2 jam. Tapi yang inti ada aturan yang memang sudah warisan dari zaman dulu menurut warisan leluhur. Ada juga aturan yang disepakati bersama. Karena kita kan sudah organisasi ada kesepakatan bersama. Misalnya harus datang tepat waktu, atau itu sudah umum kan. Aturan-aturan yang dibuat aturan-aturan organisasi baru. Tapi kebanyakan itu mengikuti arahan-arahan tradisi. Sesuai tradisi. Alo Iswan, kira-kira kalau untuk agama lokal sendiri di Sulut ada berapa banyak nih? Maksudnya penganutnya? Penganutnya. Iya. Itu memang kalau di komunitas kami mencatat ada kurang lebih 100 lebih orang. Tapi kami tahu komunitas yang masih menghayati ajaran atau agama leluhur itu bukan hanya kami. Misalnya yang tergabung di MLKI tadi yang khusus Minahasa ada 3 organisasi. Tapi ada banyak juga kan yang tidak menggabungkan diri dengan MLKI. Kami di MLKI menyebut penganut atau penghayat. Nah, saya juga bisa membagi ini misalnya yang berKTP penghayat dan tidak berKTP. Nah, yang berKTP ya masih kecil kalau di Sulut. Di kita ini masih ada 1.600 orang yang berKTP penghayat. Ya memang masih bertambah. Karena ada yang malas mengurus di Dukcapil, ada yang sudah nyaman, ada yang memang tidak mau mengganti KTP. Ya, pertama karena agak risih. Karena pertama mereka tidak mau di KTP ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mau langsung tulis Malesung. Ya, tidak mau pakai kata yang tidak dikenal di tanah Minahasa. Kemudian yang lain juga melakukan praktik-praktik agama Malesung, tapi juga aktif dalam agama-agama yang dari luar. Artinya bisa dia merasa itu bisa baku klop istilahnya, bisa saling baku masuk istilahnya. Dia tidak ada masalah. Nah, orang-orang itu juga tidak mau mengganti KTP. Jadi kalau dari jumlah ya 1.600-an sekarang, beda dengan di Sulawesi Barat sudah 10.000 atau di Jawa, di Sumatera. Tapi memang wajar jumlahnya masih sedikit karena kan baru. Saya tidak tahu ke depan mungkin berkurang atau bertambah, tidak tahu. Ya. Kalau untuk penambahannya itu kira-kira per tahunnya itu nggak nih pesat nggak nih? Kurang, jadi kurang sekali. Paling dia yang bertambah itu karena misalnya anak yang lahir atau ada yang tiba-tiba mau mengganti begitu. Karena agama lokal, agama termasuk agama Malesung kan bukan agama misi, bukan agama syiar, bukan agama yang ya mengetuk pintu dari pintu ke pintu atau melakukan kegiatan-kegiatan akbar kemudian merekrut orang baru atau tidak. Kami tidak berusaha memalesungkan orang lain karena kami meyakini semua suku, semua bangsa dikaruniai oleh Tuhan dengan sistem kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak perlu kami ke ujung dunia lain untuk melebarkan. Jadi pertambahan pasti itu lambat, bahkan dalam beberapa tahun tidak ada ketambahan sama sekali. Oke. Alo Iswan terakhir nih. Kalau dari Alo Iswan kira-kira harapannya ke depan untuk respon publik, pemerintah atau mungkin untuk sesama penganut kepercayaan, mungkin juga untuk La Roma dan semua hal lah di dalamnya, apa ini kira-kira yang ingin Alo Iswan sampaikan atau harapkan ke depan? Yang saya harapkan pertama pemerintah itu mengatur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau agama-agama lokal itu secara adil. Jadi harus adil, bukan hanya yang 6 ini setara dengan 6, juga dengan agama-agama yang dari luar lain yang juga belum diakui. Seperti yang saya bilang tadi, ada Bahai, Yudaisme atau Yahudi, ada Ahmadiyah dan lain yang masih juga didiskriminasi. Walaupun mereka agama istilahnya import ya dari luar, kami juga mau mereka itu diatur sama seperti kami yang dari asli dari Nusantara. Kemudian kami berharap setiap
orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu memahami keberagaman, mempelajari lebih dalam tentang agama-agama ini. Bukan dalam rangka untuk meyakini atau dalam rangka untuk mengajak supaya berpindah, tetapi supaya supaya mereka tidak berdosa, menjudge kami atau menghakimi kami tanpa mereka pahami terlebih dahulu. Yeah. Kemudian harapan yang ketiga adalah penghayat Malusung sendiri atau penghayat kepercayaan juga di tempat-tempat lain harus betul-betul menunjukkan bahwa mereka itu mewarisi ajaran-ajaran leluhur. Artinya mereka harus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi jangan mentang-mentang agama dari dalam atau agama asli kemudian merasa tuan tanah atau tidak harus berbuat banyak, tapi sebetulnya kami sebagai penghayat itu harus lebih banyak berkontribusi bagi negara. Ya. Okay. Terima kasih. Oke. Halo Iswan. Halo, terima kasih banyak sudah berbagi. Sama-sama. Sehat selalu, sukses terus ke depannya, dan kita semua mengharapkan agar supaya pemerintah lebih khususnya dan juga orang-orang di sekitar kita lebih melek mungkin ya dengan keberadaan agama kepercayaan terutama La Roma ini. Sukses terus, Alo. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Jadi seperti yang saya katakan tadi, semua agama-agama lokal atau agama-agama leluhur asli Nusantara, dia terhimpun dalam satu wadah nasional. Namanya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau disingkat MLKI.